Tentunya selamat pagi, siang, dan juga sore kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk melihat video dari yang saya buat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusri Rizal Triarto dan saya adalah salah satu peserta dari pelatihan dan sertifikasi perlindungan data pribadi dari LPK Adamsen Institute dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Teman-teman, sebelumnya video praktik ini saya beri judul analisa perlindungan data, sebuah tips praktis untuk meningkatkan keamanan online Anda. Dan studi kasusnya, karena satu dan dua hal, saya hanya mengambil dua kasus saja, yaitu praktik dan tips singkat cara mengetahui keamanan email dan cara mengukur keamanan password. Nah, sebelumnya teman-teman, background yang saya pakai dari presentasi ini adalah background dari tentunya dari virtual background begitu ya, dari Zoom LPK Adamsen ya, di tanggal 13 Oktober yang lalu. Dan teman-teman, sekali lagi mohon maaf karena mungkin keterbatasan dari gadget atau alat yang saya gunakan. Saya hanya membatasi pada dua kasus praktik saja yang saya gunakan, yaitu adalah keamanan email atau surat elektronik dan juga keamanan password atau kata sandi. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Yang pertama, pelatihan perlindungan data pribadi ini sudah terlaksana dengan cukup baik begitu ya, di tanggal 13 Oktober yang lalu, di hari Minggu pukul 9 sampai dengan selesai. Dan dari Coach Pak Adam dengan sangat baik telah menyampaikan 11 materi pelatihan teman-teman. Dan ada juga tanya jawab, serta di bagian terakhir daripada acara webinar kali itu adalah post test. Dengan total yang diberikan soalnya ada 25 soal. Dan batas kelulusannya atau passing grade-nya adalah minimal 76/100 atau setara tentunya dengan 19 soal ya. Dan pada teman-teman juga diberikan kesempatan mengulang sebanyak 2 kali. Nah, teman-teman, saya juga memberikan link di bagian bawah dari presentasi itu di sumbernya di Instagram, nanti bisa diklik begitu ya. Dan kita akan lanjutkan ya di bagian pendahuluan. Nah, sebagaimana mungkin teman-teman sudah tahu, saat ini adalah di era digital kita kali ini, data pribadi kita adalah menjadi sebuah aset yang sangat berharga dan perlu dilindungi. Dan tentunya kejahatan siber semakin canggih gitu ya, dan kita perlu mewaspada untuk melindungi diri dari ancaman yang ada. Dan pelanggaran yang data yang bisa merusak reputasi dan menyebabkan kerugian finansial bahkan berujung pada tuntutan hukum. Nah, kabar baiknya teman-teman, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PDP atau Pelindungan Data Pribadi telah resmi berlaku penuh di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2024. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ingin bertanya, sebetulnya apa sih data pribadi itu? Sebagai informasi, data pribadi itu sendiri adalah informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Nah, bisa berupa langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun juga non-elektronik. Nah, sebagai contoh, sobat, dimanapun kita berada, jenis data pribadi sebetulnya terbagi dua, yaitu adalah data pribadi umum, begitu ya, seperti yang gampang diakses di mana-mana, seperti nama, gitu ya, alamat, dan juga tentunya nomor telepon, dan juga data pribadi spesifik, seperti perlindungan ekstra, data kesehatan, gitu ya, biometrik, dan seterusnya. Dan kita tidak perlu mungkin membicarakan hal itu lebih lanjut karena fokusnya pada kali ini ada tentang kita akan membicarakan tentang praktek penggunaan dan juga untuk mengecek keamanan data daripada email dan juga password kita. Nah, sebelumnya teman-teman, ini ada sebuah screenshot yang saya ambil pada hari ini ya dari kompas.com ya, lengkapnya teknokompas.com, dan juga dari cnnindonesia.com. Nah, sebelumnya karena pada hari ini adalah hari pelantikan sobat ya, dimanapun berada, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Semoga tentunya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, kabar baiknya bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah berlaku sepenuhnya di Indonesia begitu ya. Jadi kita juga harus senantiasa lebih aware dengan keamanan data pribadi kita. Nah, lanjut aja. Yang pertama adalah cara mengetahui keamanan email kita. Nah, pastinya teman-teman harus memeriksa jelas ya alamat pengiriman ya. Bahwa email itu harus berasal dari sumber yang sah, misalnya dari domain yang resmi, perusahaan atau instansi. Jadi hati-hati penggunaan typo gitu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa email yang sebetulnya bukan email gitu ya, jadi sengaja dibuat seperti email tapi bukan. Jadi alamatnya harus dicek dengan baik. Yang kedua adalah cek tanda bahaya ya. Biasanya kalau ada email spam atau phishing, biasanya menggunakan bahasa yang cenderung mendesak atau menakut-nakuti ya. Bisa menakuti atau bisa juga menawarkan hadiah gitu ya, sekian juta dolar dan seterusnya gitu ya. Dan pastinya email yang palsu sering meminta informasi atau data pribadi juga kata sandi ya. Dan pada bagian akan kita praktekkan nanti adalah menggunakan alat pemeriksa email seperti layanan periksa data atau juga Have I Been Pwned gitu ya,
untuk mengecek apakah email Anda atau email teman-teman semua pernah bocor dalam pelanggaran data atau tidak. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, sebetulnya sangat simpel gitu ya. Untuk memeriksa data ini kebetulan saya gunakan situs ya dari HTTPS ya, periksadata.com, nanti akan kita bisa lihat. Pertama, buka situsnya, kemudian masukkan email yang akan diperiksa, tekan tombol periksa sekarang, dan ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama hasilnya muncul kata selamat, artinya email aman gitu ya, teman-teman aman dari kebocoran data. Namun bila ada kebocoran email nanti bisa ada warna merah gitu dan harus mengganti password. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan sebagaimana disarankan dalam situs tersebut. Nah, langsung saja nanti kita akan lihat ya. Pertama kita klik, nah teman-teman kita akan buka pada bagian periksadata.com. Nah, ini adalah halaman pertama ya dari periksadata.com ya. Nah, ini di bagian bawah sini nanti ada email kamu ya, bisa dimasukkan dan bisa diperiksa. Dan tentunya ini ada beberapa langkah kalau data kamu bocor seperti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ada beberapa tips nih di bawahnya teman-teman. Nah, langsung aja nih teman-teman, misalnya nih, ini saya punya 2 email gitu ya. Nah, email yang pertama, email yang sebetulnya sudah lama saya pakai gitu, jadi mungkin kemungkinan besar sudah jelas ini emailnya pasti pernah bocor gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita akan coba gitu ya. Nah, kita akan periksa. Nah, dari email pertama saya bisa kelihatan sebetulnya sudah pernah menjadi korban 5 peristiwa kebocoran data. Nah, ini termasuk kurang baik gitu ya. Nah, ini di tahun 2020 ya, 2022 dan seterusnya ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman pernah ingat tahun 2020 juga ada banyak ya kasus kebocoran data ya. Nah, jadi udah nggak aneh gitu ya. Tapi tenang aja, saya sudah melakukan banyak perubahan. Jadi passwordnya diganti, kemudian mengaktifkan two-way factor authentication dan juga sebagainya. Nah, kita akan coba lihat misalnya teman-teman kalau seandainya pakai email yang lain ya, misalnya apa ya? Coba misalnya kita pakai email yang belum pernah kita coba. Saya akan coba email yang lain gitu ya. Misalnya ini nih. Ini masih email percobaan sih sebetulnya. Nah, kita akan coba ya. Ternyata nih teman-teman, emailnya wah selamat. Katanya berbagai insiden itu belum pernah terjadi. Ya, karena emang email baru sih teman-teman. Ya, sebab mungkin itu ya sedikit prakteknya ya. Ini menarik ya. Jadi caranya cepat. Jadi teman-teman tinggal buka aja periksadata.com, langsung masukkan emailnya, lalu hasil kelihatan. Nah, kalau ternyata memang merah, sudah pernah kebocoran data ya, langsung beberapa langkah bisa kita lakukan di sini ya. Seperti mengganti password, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan seterusnya ya. Dan juga bisa menggunakan password manager. Nah, teman-teman mungkin tidak terlalu banyak, kita lanjutkan dulu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi periksa datanya tadi sudah saya contohkan gitu ya. Contoh email yang aman biasanya ada kata selamat gitu ya. Dan juga yang tidak aman, nah, pasti ada indikasi warna merah. Yang kedua nih teman-teman, atau ketiga pada bagian presentasi, ada bagaimana sih cara mengukur keamanan password kita. Nah, yang di sini saya akan ambilkan dari kemarin ya, dari Coach Pak Adam, itu adalah dari situs passwordmeter.com ya. Di situ situs luar ya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, langsung aja, gampang kok ya. Jadi pertama buka situsnya, kemudian nanti ada masukan password yang akan diperiksa, dan skornya akan muncul otomatis ya, nggak perlu di-enter. Dan hasil tesnya biasanya dari range angka 3%, very weak gitu ya, ada indikator warna merah, sampai dengan 100%, very strong dengan indikator hijau. Nah, harapannya teman-teman, semakin tinggi skor password ya pastinya akan semakin kuat gitu ya. Nah, kita akan lanjut aja nih, kita langsung praktek ya, jadi langsung diklik aja passwordmeter.com. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada tampilan pertama di halaman depan passwordmeter.com ya. Jadi di bagian kiri atas itu ada test your password, ya ada passwordnya, hide ya, bisa kita hide. Ada skornya juga ya, itu skornya dari 3 sampai dengan 100 ya. Nanti kita akan lihat. Dan ini ada beberapa editionnya ya, dan ada beberapa keterangan di bawahnya ini juga, dan disclaimer-nya ya. Nah, kita akan lanjut ya, teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama misalnya saya akan mulai masukkan dengan password atau karakter yang sangat lemah gitu ya, misalnya dengan 1 karakter saja. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini skornya kelihatan banget ya, hanya 3%, indikator warnanya merah, jadi very weak. Ya, jadi mau masukkan A, B, C, D gitu ya, kalau cuma 1 karakter dari angka 3. Tapi kalau misalnya kita kombinasikan, misalnya 1, 2, 3 ya gitu ya. Dan maka semakin banyak kombinasinya, baik itu huruf kapital, angka, dan karakter itu, dia akan semakin kuat. Gitu ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, di keterangan kalau teman-teman baca sebelah kanan bawah, minimum requirement-nya adalah minimumnya ada 8 karakter panjangnya. Jadi 8 karakter bisa apa aja. Bisa misalnya huruf kecil, huruf besar, angka, simbol, dan seterusnya ya. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, prakteknya sangat mudah, gampang, tinggal buka passwordmeter.com, kemudian langsung masukkan password yang kamu punya saat ini. Ini ada pilihan di hide atau enggak gitu ya. Kemudian skornya langsung keluar ya, dari skor yang paling rendah 3% ya, sangat merah, sampai dengan 100%, sangat kuat. Nah harapannya semakin kuat password, maka keamanan data kamu, email kamu, password kamu semakin kuat, begitu ya teman-teman ya. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu dari mengetes keamanan data di email, password juga ya. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah, teman-teman, sebagai rekapnya ini password meter ya. Tadi sudah saya contohkan. Kalau kita melihat password yang lemah tidak aman, jelas ya. Mulai dari satu karakter saja, itu dari angka 3%, very weak gitu ya. Kemudian untuk yang sangat kuat atau sangat aman dari kebocoran data, dari misalnya sekitar 12 sampai 16 bahkan 18 karakter gitu ya. Itu kombinasi, itu skornya ada 100 ya, indikatornya warna hijau, very strong gitu. Dan sebagai mungkin bagian mendekati akhir nih teman-teman, bagaimana sih kita bisa meningkatkan keamanan email dan juga password ya, atau kalau gampangnya orang sebut ya, email adalah surat elektronik dan password adalah kata sandi begitu ya. Yang pertama jelas teman-teman, gunakan kata sandi yang kuat ya. Jadi kombinasikan huruf besar ya, kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi paling enggak memang disarankan 12 sampai dengan 16 karakter gitu ya. Jadi jangan kapital semua, jangan menggunakan tanggal bulan lahir gitu ya, atau nama ibu dan seterusnya, itu jangan ya, sangat-sangat nggak boleh. Yang kedua, teman-teman, adalah mengaktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA ya. Tambah lapisan keamanan tambahan dengan kode verifikasi. Praktiknya memang agak sedikit berbeda ya dalam misalnya kita menggunakan HP atau laptop atau mungkin aplikasi sosmed dan seterusnya. Tapi ini sangat direkomendasikan ya. Jadi nggak cuma menggunakan password yang kompleks atau rumit, tapi juga menggunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA ya. Dan yang ketiga adalah memperbaharui perangkat lunak. Jadi pastikan sistem operasi atau OS kamu dan aplikasi email kamu itu selalu diperbaharui. Sebetulnya tipsnya masih banyak ya, nggak cuma satu ya. Tetapi ini paling tidak ada beberapa contoh tips yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan pada bagian terakhir atau kesimpulan, teman-teman, kita tahu bersama bahwa perlindungan data sangat penting di era digital saat ini. Iya, betul. Memang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kabar baiknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau PUU PDP memang sudah resmi berlaku ya sejak tanggal 17 Oktober 2024 lalu. Namun pada pelaksanaannya prakteknya adalah kembali pada tanggung jawab kita masing-masing. Artinya ya kita harus aware ya, harus sadar, harus waspada dengan apa yang kita punya data kita gitu ya. Karena tadi ya data itu adalah satu yang jadi aset berharga di masa sekarang ini. Yang berikutnya adalah waspadalah terhadap ancaman siber dan selalu berhati-hati dalam berinteraksi online. Jadi kalau dengan orang nggak jelas, orang nggak tahu ya nggak usah interaksi gitu ya. Dan juga tentunya hati-hati dengan share media sosial gitu ya. Jadi batasi kepada siapa aja postingan kita bisa disebarkan. Yang ketiga, teman-teman adalah gunakan tips ya, alat yang tersedia. Tadi sudah saya sebutkan, contohnya tadi ya, misal untuk mengecek keamanan email kita periksa data atau have I been pwned ya. Dan untuk yang password ya, kau bisa cari atau bisa cek di passwordmeter.com ya. Nah, yang pasti ini tidak menjadi oh yaudah kalau sekarang udah aman besok jangan dibiarkan, enggak. Jadi harapannya adalah selalu mengupdate gitu ya. Jadi misalnya nanti ada setelah ini mungkin ada beberapa catatan gitu ya. Nggak cuma oh ya udah kalau udah sekarang udah aman besok gak usah diupdate, jangan. Selalu memperbaharui ya teman-teman ya. Dan pastinya sobat belajar ingatlah bahwa data pribadi kamu itu sangat berharga dan perlu dilindungi ya. Perlu dilindungi itu maksudnya gimana sih ya, perlu dilindungi maksudnya ya itu juga tanggung jawab kamu dan apa ya menjadi kewajiban kamu juga gitu ya sobat. Nah, bagian itu mungkin yang bisa apa ya dapat saya sampaikan ya. Pastinya kalau dari beberapa situs sebagai tambahan sih banyak ya pakar cyber security itu menyarankan ya bahwa pengguna internet atau user gitu ya, baiknya sih mengganti password itu paling tidak setiap 2 sampai dengan 3 bulan begitu ya. Nah, mungkin demikian teman-teman beberapa tips praktis dan juga mungkin praktik yang dapat saya sampaikan begitu ya. Sedikit mungkin bisa menjadi informasi dan edukasi yang praktis buat teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih untuk semua kesempatan dan juga apresiasinya. Dan tentunya selamat beraktivitas. Semoga tentunya selalu sehat dan selalu sejahtera buat kita semua. Terima kasih.